Sejak adik iparku tinggal di rumahku, aku mulai kehilangan uang dan perhiasan. Malam itu, aku pura-pura tidur dan memasang CCTV. Tepat jam 1 pagi, aku menahan jeritanku. Aku syok. Dia bukan hanya mengambil uangku, tapi dia... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu berjalan seperti malam-malam lainnya di rumah kami. Aku, Kanza, baru saja menyelesaikan salat Isya. Hijab bergo yang biasa kupakai di rumah masih terpasang rapi. Suamiku, Denny, sedang bersantai di ruang tengah, menonton berita di televisi. Aroma teh melati yang baru kuseduh menguar samar. Kami sedang menikmati ketenangan setelah hari yang panjang. Denny bekerja di kantor, sementara aku mengelola bisnis busana muslim online dari rumah. Hidup kami tertata, damai, dan penuh syukur. Setidaknya, itulah yang kurasakan sebelum bel pintu berbunyi. Denny sedikit menggerutu. Siapa malam-malam begini bertamu? Aku berjalan ke depan, membukakan pintu. Di sanalah dia berdiri. Vira, adik satu-satunya Denny. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan dia membawa satu koper besar serta satu tas ransel yang tampak penuh. Tanpa basa-basi, dia langsung menghambur memeluk Denny yang sudah berdiri di belakangku. Tangisnya meledak, begitu keras dan pilu. Aku tertegun di ambang pintu, memegang gagang pintu dengan erat. Perasaanku mendadak tidak enak. Vira, kamu kenapa? Ada apa ini? Denny terdengar sangat panik. Dia menuntun Vira masuk, menyuruhnya duduk di sofa. Aku menutup pintu pelan-pelan, perasaanku yang tidak nyaman tadi semakin menguat. Mas, aku diusir. Mas, isak Vira di sela-sela tangisnya. Dia memeluk lututnya, berguncang hebat. Diusir? Diusir siapa? Dari kontrakanmu? Denny duduk di sebelahnya, mengusap-usap punggung adiknya. Iya, ibu pemilik kontrakan fitnah aku, Mas. Dia bilang aku bawa laki-laki ke kamar. Padahal aku tidak pernah. Mas, demi Allah. Dia cuma mau naikin harga sewa, terus aku tidak mau. Akhirnya aku difitnah begini biar aku keluar. Cerita Vira panjang lebar, masih dengan air mata yang bercucuran. Aku berdiri mematung di dekat ruang tamu. Aku mendengarkan setiap katanya. Ada sesuatu dalam cerita itu yang terasa janggal. Tapi Denny, suamiku, menelannya mentah-mentah. Wajah Denny memerah karena marah. Kurang ajar sekali ibu kontrakan itu. Beraninya dia memfitnah adikku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Mas, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Mas Denny. Boleh aku tinggal di sini untuk sementara? Sampai aku dapat gaji bulan depan dan cari kontrakan baru? Aku janji tidak akan merepotkan. Pinta Vira. Kali ini dia menatap Denny dengan tatapan paling memelas yang pernah kulihat. Ya Allah, Vira. Tentu saja kamu boleh tinggal di sini. Ini rumah Mas MU juga. Kamu mau tinggal selama apa juga boleh, tidak usah pikirkan kontrakan dulu, kata Denny cepat, tanpa sedikit pun menoleh padaku. Hati Denny memang selembut kapas jika sudah menyangkut adiknya. Aku menarik napas panjang. Aku berjalan ke dapur, membuatkan Vira teh hangat untuk menenangkannya. Saat aku kembali dan menyodorkan gelas itu, Vira menatapku. Maaf ya, Mbak Kanza. Aku jadi merepotkan. Makasih banyak, Mbak. Senyumnya tampak tulus, tapi matanya tidak. Aku hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Minumlah dulu, Vir. Biar tenang. Malam itu, Denny memintaku menyiapkan kamar tamu untuk Vira. Kamar itu biasanya aku gunakan sebagai tempat penyimpanan stok barang daganganku. Dengan sedikit berat hati, aku memindahkan beberapa kardus besar ke ruang kerjaku yang sempit. Aku mengganti sprei, membersihkan debu, dan memastikan kamar itu nyaman. Vira mengikutiku, terus-terusan memuji. Mbak Kanza baik sekali. Mbak Kanza istri saleha. Mas Denny beruntung sekali. Pujian itu terdengar seperti duri di telingaku. Aku hanya menjawab seperlunya. Sudah kewajibanku sebagai tuan rumah, Vir. Malam pertama Vira menginap, aku tidur tidak nyenyak. Aku merasa ada energi asing di rumahku. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa untuk salat subuh. Setelah salat dan mengaji sejenak, aku bersiap-siap untuk mengurus rumah. Aku biasanya menyimpan dompetku di dalam tas jinjing, dan tas itu kutaruh di atas meja rias di kamar kami. Pagi itu, aku berencana mengambil uang tunai untuk diberikan kepada tukang sayur langganan yang sebentar lagi lewat. Aku membuka tasku,
meraih dompet. Saat kubuka, jantungku serasa berhenti berdetak. Tempat uang kertas itu kosong. Aku ingat sekali, kemarin sore aku baru mengambil uang 3 juta rupiah dari ATM untuk belanja bulanan dan kebutuhan rumah. Sebagian sudah kupakai untuk membayar pesanan kain, tapi aku yakin sekali masih ada sisa setidaknya 1 juta rupiah di dompet ini. Uang lembaran 100 ribuan. Sekarang, tidak ada selembar pun. Hanya ada beberapa lembar uang 2 ribuan dan 5 ribuan di kantong lain. Tanganku mulai gemetar. Aku membongkar seluruh isi tas. Tidak ada. Aku mengecek meja rias. Tidak ada. Aku melihat ke lantai, ke bawah tempat tidur. Kosong. Uang itu hilang. Perlahan, aku teringat kejadian semalam. Vira datang. Dia menangis. Dia diizinkan tinggal. Dan pagi ini, uangku hilang. Aku berusaha mengusir pikiran buruk itu. Istighfar, Kanza, istighfar. Tidak boleh suuzan. Mungkin aku lupa. Mungkin terjatuh di tempat lain. Aku mencari di seluruh kamar, bahkan sampai ke dapur dan ruang tamu. Tidak ada. Uang itu raib. Denny baru saja keluar dari kamar mandi. Dia melihatku mondar-mandir dengan wajah pucat. Kamu cari apa, sayang? Pagi-pagi sudah panik begitu. Aku ragu sejenak. Tapi aku harus mengatakannya. Mas, uangku di dompet hilang. Denny mengerutkan kening. Hilang? Berapa? Aku tidak tahu pastinya, Mas. Tapi kayaknya sekitar 1 juta. Kemarin aku taruh di dompet, di tas. Sekarang tidak ada sama sekali. Ah, kamu mungkin lupa taruh di tempat lain. Coba diingat-ingat lagi. Kemarin kamu habis belanja apa saja? Kata Denny santai, sambil memakai kaos oblongnya. Aku sudah ingat, Mas. Aku yakin sisanya masih ada di dompet. Dan dompetnya ada di tas. Di atas meja rias ini, kataku, suaraku mulai bergetar menahan tangis. Ya sudah, nanti dicari lagi. Mungkin memang terselip. Katanya, masih menganggap enteng. Aku tidak tahan lagi. Aku harus mengatakannya, sehati-hati mungkin. Mas aneh tidak, sih? Uang ini hilangnya tepat di malam pertama Vira menginap di sini. Respons Denny di luar dugaanku. Dia yang tadinya santai, langsung menatapku dengan tajam. Wajahnya mengeras. Maksud kamu apa, Kanza? Bukan begitu, Mas. Aku cuma... Kamu menuduh Vira? Kamu menuduh adikku sendiri mencuri uangmu? Suara Denny meninggi. Aku tidak menuduh, Mas. Aku cuma bilang ini aneh. Aneh apanya? Kamu menuduh dia? Astagfirullah, Kanza. Istighfar. Dia itu adikku. Dia lagi kena musibah, datang ke sini cari perlindungan, kamu malah suzan begitu sama dia. Tega kamu. Denny membentakku. Aku terkejut. Ini pertama kalinya Denny membentakku sekeras itu. Air mataku langsung menggenang. Mas, aku cuma bertanya. Pertanyaanmu itu sudah tuduhan. Aku tidak suka kamu berpikiran buruk tentang adikku. Dia bukan pencuri. Mungkin memang kamu yang ceroboh. Lupa taruh uang di mana. Jangan salahkan orang lain atas keteledoranmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Denny keluar dari kamar, membanting pintu cukup keras. Aku terduduk lemas di tepi tempat tidur. Tangisku pecah. Bukan hanya karena kehilangan uang, tapi karena bentakan Denny. Dia lebih memilih membela adiknya, yang baru datang 1 malam, daripada mempercayai istrinya. Dia menuduhku ceroboh. Dia menyuruhku istighfar seolah aku ini pendosa besar. Saat itu aku sadar. Ini bukan hanya soal uang yang hilang. Ini adalah awal dari sesuatu yang buruk. Aku sendirian di rumah ini. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu. Suasana di rumah kami berubah total. Denny menjadi dingin padaku. Dia bersikap seolah aku telah melakukan kesalahan besar. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara baik-baik, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau berkata singkat, aku masih kecewa kamu bisa berpikiran sejahat itu sama Vira. Sebaliknya, sikapnya pada Vira semakin manis. Dia membelikan Vira makanan kesukaannya, mengajaknya nonton TV bersama, dan selalu bertanya apa Vira butuh sesuatu. Vira sendiri bersikap sangat sempurna. Dia rajin membantu pekerjaan rumah. Dia mencuci piring, menyapu, bahkan menawarkan diri untuk menyetrika bajuku. Dia selalu tersenyum manis padaku. Mbak Kanza, biar aku saja yang masak hari ini. Mbak pasti sibuk urus bisnis online. Atau, Mbak Kanza, hijabnya cantik sekali. Mbak pasti pintar padu padan warna. Sikap manisnya itu membuatku mual. Di depan Denny,
Dia adalah adik yang malang dan berbakti. Tapi saat Denny tidak ada, aku beberapa kali menangkap basah tatapan matanya. Tatapan yang dingin, penuh perhitungan, dan ada sedikit rasa kemenangan di sana. Seolah dia menikmati posisiku yang terpojok. Uang 1 juta itu tidak pernah kutemukan, dan aku tidak berani mengungkitnya lagi. Aku mencoba ikhlas, menganggapnya sebagai sedekah paksa. Tapi hatiku tidak bisa tenang. Aku seorang wanita muslim yang taat, aku selalu berusaha berbaik sangka. Tapi intuisi seorang istri, seorang wanita, berteriak kencang bahwa ada yang tidak beres dengan Vira. Aku merasa bersalah karena Suzan, tapi aku lebih takut jika firasatku benar. Aku tidak bisa hidup dalam keraguan ini. Jika aku menuduh tanpa bukti, aku hanya akan menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Denny sudah jelas ada di pihak siapa. Aku harus mencari bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh Denny. Rencana itu muncul saat aku sedang mencetak label pengiriman untuk paket-paket daganganku. Aku memiliki printer berwarna berkualitas tinggi di ruang kerjaku. Jika aku bisa mencetak label yang jelas, aku pasti bisa mencetak sesuatu yang lain. Sesuatu yang mirip uang. Ini bukan untuk kejahatan. Ini untuk jebakan. Aku menunggu sampai Denny berangkat kerja dan Vira sedang asyik mandi. Aku mengunci pintu ruang kerjaku. Jantungku berdebar kencang, seolah aku sedang melakukan kejahatan. Aku mencari gambar uang 100 ribuan dengan resolusi tertinggi di internet. Aku mengaturnya di komputer, lalu mencetaknya di kertas HVS biasa. Hasilnya tentu tidak sempurna, tidak ada benang pengaman atau tekstur kasar. Tapi jika dilihat sekilas, apalagi oleh orang yang serakah dan terburu-buru, itu akan terlihat seperti uang asli. Aku mencetak 5 lembar. Tanganku sedikit gemetar saat mengguntingnya. Setelah selesai, aku tidak puas. Kertasnya terlalu jelas. Aku meremasnya sedikit agar tampak lecek seperti uang yang sudah dipakai, lalu merapikannya lagi. Langkah selanjutnya adalah penanda. Aku mengambil spidol ultraviolet. Spidol ini biasa dipakai anak-anak untuk mainan pesan rahasia, tapi aku menggunakannya untuk mengecek keaslian transferan bahan dari suplierku. Di setiap sudut uang palsu itu, aku menulis huruf K, inisial namaku, Kanza. Dengan mata telanjang, tulisan itu tidak terlihat sama sekali. Tapi di bawah sinar UV, huruf K itu akan bersinar terang. Aku menyimpan uang palsu itu di laci meja kerjaku. Sekarang, aku tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memasang umpannya. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Aku pura-pura bilang pada Denny dan Vira bahwa aku harus pergi ke kantor ekspedisi yang agak jauh karena ada masalah pengiriman barang. Ini adalah kebohongan yang sudah kurancang. "Mbak, mau aku antar?" tawar Vira dengan manisnya. "Tidak usah, Vir. Kamu di rumah saja temani Mas Denny. Aku naik motor saja biar cepat," tolakku halus. Denny hanya mengangguk, sibuk dengan ponselnya. Sebelum berangkat, aku melakukan ritualku. Aku mengambil dompet lain. Bukan dompet yang kehilangan uang, tapi dompet lama yang biasa kutaruh di meja ruang tengah. Aku memasukkan 5 lembar uang palsu yang sudah kutandai itu ke dalamnya. Aku juga menambahkan beberapa lembar uang 2 ribuan dan 10 ribuan asli agar terlihat wajar. Lalu, dengan gerakan yang kubuat seolah-olah ceroboh, aku meletakkan dompet itu di atas meja kopi di ruang tengah. Tepat di depan Vira dan Denny yang sedang menonton TV. "Aduh, aku taruh dompet di sini dulu ya, berat," kataku sambil lalu. Vira menoleh sekilas ke arah dompet itu. Hanya sekilas. Tapi aku melihatnya. "Iya, Mbak. Hati-hati di jalan ya," kata Vira. "Sayang, jangan lupa belikan martabak pulangnya," teriak Denny saat aku memakai sepatu. "Iya, Mas," jawabku. Aku menyalakan motor dan pergi. Tapi aku tidak pergi ke kantor ekspedisi. Aku hanya pergi ke masjid kompleks di ujung jalan. Aku parkir motor di sana, lalu duduk di teras masjid, pura-pura membaca buku. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku memohon ampun pada Allah karena telah berbohong dan menjebak. Tapi aku juga berdoa agar kebenaran ditunjukkan. Aku memberikan Vira waktu 1 jam. Waktu yang lebih dari cukup jika Denny sedang ke kamar mandi atau sibuk di telepon. 1 jam terasa seperti selamanya. Pikiranku berkecamuk. Bagaimana jika Vira tidak mengambilnya? Itu berarti aku salah. Aku akan merasa sangat berdosa. Tapi bagaimana jika dia mengambilnya? Itu berarti firasatku benar. Rumahku telah kemasukan pencuri berwajah malaikat. Setelah 1 jam, aku kembali ke rumah. Aku membeli martabak pesanan Denny di perjalanan pulang, agar kebohonganku sempurna. Saat aku masuk, Vira sedang di dapur, membuat jus. Denny masih di depan TV. "Sudah pulang,"
Mbak, sapa Vira. Iya, Vir. Ini martabaknya, Mas, kataku, meletakkan kotak martabak di meja. Dompetku masih ada di sana, di tempat yang sama. Aku mengambil dompet itu dengan santai. Aku ke kamar dulu ya, mau bersih-bersih, kataku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu. Tanganku gemetar hebat saat membuka dompet itu. Aku menarik napas. Uang receh 2 ribuan dan 10 ribuan masih ada. Tapi 5 lembar uang 100 ribuan hilang. Lenyap, kosong. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai. Jadi, benar. Dia mengambilnya. Vira benar-benar seorang pencuri. Dia mengambil umpan yang kuberikan. Rasa marah, kecewa, dan takut bercampur aduk. Dia melakukannya di bawah hidung suamiku. Dia mencuri di rumah orang yang telah memberinya tumpangan. Dia membiarkan aku dituduh ceroboh oleh Denny. Aku tidak perlu mengecek dengan lampu UV. Hilangnya uang palsu itu sudah menjadi bukti yang cukup bagiku. Lampu UV akan kugunakan nanti, untuk pembuktian akhir. Rasa bersalahku karena menjebak seketika hilang, berganti dengan kemarahan yang dingin. Malam itu, aku menatap wajah Vira yang sedang tertawa riang menonton komedi bersama Denny. Dia tertawa sambil memakan martabak yang kubeli. Dia tidak tahu bahwa aku tahu. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir dia bisa mengelabuiku. Kanza yang sabar dan pemaaf sudah terluka. Sekarang, yang ada adalah Kanza yang akan melindungi rumah tangganya. Aku menatapnya lekat-lekat dari ruang makan. Dia tidak tahu, dia baru saja masuk ke perangkap pertamaku. Dan ini baru permulaan. Kenyataan bahwa Vira adalah pencuri membuatku merasa sedikit lega. Bukan lega karena kecurigaanku terbukti, tapi lega karena aku tahu aku tidak gila. Aku tidak sedang berburuk sangka tanpa alasan. Instingku benar. Tapi kemenangan kecil ini terasa pahit. Aku masih harus tinggal serumah dengan pencuri, dan suamiku adalah pelindungnya. Aku menyimpan dompet berisi sisa uang asli dan uang palsu yang sudah kusita itu di tempat yang sangat aman, tersembunyi di dasar lemari kerjaku. Aku juga menyembunyikan senter UV-ku di sana. Ini akan menjadi senjataku, tapi belum waktunya digunakan. Hari-hari berikutnya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tetap ramah pada Vira, meski senyumku terasa kaku. Aku tetap melayani Denny, walau hatiku masih terasa perih karena bentakannya. Aku harus bersabar. Mengkonfrontasi Vira sekarang hanya akan membuatnya mengelak. Dia akan menangis, Denny akan membelanya, dan aku akan kembali dituduh sebagai ipar yang jahat. Vira pasti akan lebih berhati-hati, dan aku akan kehilangan kesempatanku untuk membongkarnya secara tuntas. Jadi aku menunggu. Aku mengamati. Vira, yang merasa aksi pertamanya sukses dan aman, mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak lagi serajin dulu. Dia lebih banyak bersantai, bermain ponsel, dan seringkali meminta Denny membelikannya ini dan itu. Mas, aku lagi ingin seblak, belikan ya? Atau, Mas, bajuku ini saja, aku malu sama Mbak Kanza. Besok temani aku beli baju, ya? Denny, yang merasa bersalah karena adiknya, difitnah, menuruti semua kemauan Vira. Dia memberikan Vira uang, yang aku duga kuat adalah uangku yang hilang. Rasanya seperti ada bara api di dadaku melihat mereka. Lalu, sesuatu yang aneh mulai terjadi padaku. Aku memiliki riwayat sakit mak. Tidak parah, tapi cukup mengganggu jika aku telat makan atau stres. Setiap pagi, aku rutin meminum obat mak yang diresepkan dokter, 1/4 jam sebelum sarapan. Itu adalah rutinitas yang sudah kulakukan bertahun-tahun. Sekitar 1 minggu setelah insiden uang palsu, aku mulai merasa tidak enak badan. Awalnya hanya pusing ringan. Tapi hari demi hari, pusing itu semakin parah. Setiap kali aku minum obat maagku di pagi hari, sekitar 30 menit kemudian, dunia terasa berputar. Kepalaku pening luar biasa, perutku mual hebat, dan aku merasa sangat mengantuk. Rasa kantuknya tidak wajar, seolah aku baru saja minum obat tidur dosis tinggi. Aku mengeluh pada Denny. Mas, kepalaku pusing sekali beberapa hari ini. Rasanya berputar. Denny, yang sedang membaca berita di ponselnya, menjawab tanpa menoleh. Kamu itu stres aja, Kanza. Terlalu banyak pikiran. Mikirin bisnis, terus mungkin masih mikirin soal Vira. Makanya maknya kumat. Coba lebih ikhlas. Jangan suuzan terus sama orang. Nanti jadi penyakit hati, penyakit badan juga. Jawabannya seperti tamparan. Lagi-lagi aku yang disalahkan. Aku hanya bisa diam, memijat pelipisku yang berdenyut. Melihatku yang tampak pucat, Vira tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Ya Allah, Mbak Kanza sakit?
Kasihan sekali. Pasti ini karena Mbak kecapean. Sini, Mbak, istirahat saja. Biar Vira yang siapkan obatnya tiap pagi. Mbak tinggal minum aja. Besok paginya, sebelum aku sempat bangkit dari tempat tidur, Vira sudah masuk ke kamar sambil tersenyum manis. Dia membawa 1 butir pil aku dan segelas air putih di nampan kecil. Selamat pagi, Mbak. Ini diminum dulu obatnya. Biar cepat sembuh. Vira sudah siapkan. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tidak usah, Vir. Aku bisa ambil sendiri. Ih, Mbak ini. Aku kan cuma mau bantu. Masa Mbak masih curiga sama aku? Katanya dengan nada dibuat-buat sedih. Dia melirik ke arah Denny yang baru keluar dari kamar mandi. Denny langsung menimpali. Kanza, terima saja. Vira kan niatnya baik. Kamu jangan begitu. Hargai sedikit niat baik adikku. Aku terpojok. Di depan Denny, aku tidak bisa menolak. Iya, terima kasih ya, Vir, kataku, mengambil pil itu dari tangannya dan langsung meminumnya dengan air yang dia berikan. Vira tersenyum puas. Dan hari itu, kondisiku adalah yang terburuk. Pusingnya luar biasa. Aku sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dunia serasa jungkir balik. Aku sangat mengantuk hingga tertidur sampai siang hari. Saat aku bangun, kepalaku masih berat. Aku jadi membuat beberapa kesalahan dalam mencatat pesanan bisnis onlineku. Aku salah mengirim barang ke pelanggan, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Perhatian Vira yang tulus, itu terus berlanjut. Setiap pagi, dia yang mengambilkan obat untukku. Dan setiap hari, kondisiku semakin parah. Aku merasa lemah, linglung, dan tidak fokus. Denny hanya menganggapku stres dan kelelahan. Hingga suatu pagi, di hari kelima Vira merawatku. Dia masuk seperti biasa, membawa pil dan segelas air. Saat dia menyerahkan pil itu, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Sangat sedikit, tapi aku melihatnya. Dan senyumnya pagi itu, terasa terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Diminum, Mbak, katanya. Hatiku berdebar kencang. Sebuah kecurigaan yang mengerikan menyelinap masuk. Aku mengambil pil itu. Iya, Vir. Terima kasih. Nanti aku minum. Ini aku lagi nanggung balas chat customer, kataku, pura-pura sibuk dengan ponselku. Vira tampak sedikit kecewa. Dia berdiri di sana sejenak. Lebih baik diminum sekarang, Mbak. Nanti maknya perih loh. Iya, sebentar lagi. Kamu siapkan sarapan saja dulu, kataku, berusaha setenang mungkin. Vira akhirnya mengangguk dan keluar kamar. Begitu pintu tertutup, aku langsung menatap pil di tanganku. Bentuknya sama. Warnanya sama. Kemasannya, strip obatnya, juga sama. Tidak ada yang aneh. Tapi intuisiku berteriak ada yang salah. Aku tidak meminum pil itu. Aku menyembunyikannya di bawah bantalku. Beberapa saat kemudian, aku ke kamar mandi dan membuangnya ke kloset. Pagi itu, aku sarapan tanpa minum obat mak dari Vira. Dan keajaiban terjadi. Tidak ada pusing. Tidak ada mual. Tidak ada rasa kantuk yang berat. Kepalaku terasa jernih untuk pertama kalinya dalam seminggu. Aku bisa bekerja, membalas chat pelanggan, dan mengemas barang dengan fokus penuh. Jantungku berdebar sangat kencang. Kebetulankah ini? Besok paginya, aku mengulangi eksperimenku. Vira datang lagi membawa pil dan air. Aku menerimanya, pura-pura meminumnya saat dia berbalik badan. Padahal aku menjatuhkannya ke lantai dan menyepaknya ke bawah tempat tidur. Hasilnya sama. Aku sehat. Aku bugar. Aku tidak pusing sama sekali. Sudah jelas. Penyebab sakitku selama ini adalah pil yang diberikan Vira. Tapi bagaimana mungkin? Itu kan obatku sendiri. Aku yang membelinya di apotek. Kecuali, aku bergegas ke ruang kerja saat Vira dan Denny sedang menonton TV. Aku punya tas jinjing yang jarang dipakai. Di dalamnya ada kotak P3K kecil untuk perjalanan. Aku ingat, aku masih menyimpan 1 strip obat mak yang sama di sana, sisa dari perjalananku bulan lalu. Masih baru dan tersegel. Tanganku gemetar saat membukanya. Besok pagi, aku akan meminum obat asliku ini, bukan obat dari Vira. Keesokan paginya, Vira masuk lagi. Aku sudah lebih dulu bangun dan diam-diam meminum obat asliku dari tasku. Saat Vira menyodorkan pil, jatahnya, aku menerimanya. Makasih, Vir. Kali ini, aku benar-benar meminumnya di depannya. Tapi pil yang kuminum adalah pil asli yang sudah kusiapkan di telapak tanganku. Pil dari Vira aku genggam erat di tangan yang lain.
Aku menelannya dengan cepat. Gimana, Mbak? Enakan? Tanya Vira. Iya, Vir. Lumayan, kataku. Setelah Vira keluar, aku membuka genggaman tanganku. Di sana tergeletak satu butir pil. Pil pemberian Vira. Aku mengamatinya lekat-lekat. Bentuk dan warnanya sama persis. Tidak ada bedanya. Tapi aku tahu ini berbeda. Dia pasti telah menukar isi strip obatku. Kemarahan yang dingin menjalari tubuhku. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal pencurian kecil-kecilan. Dia sengaja membuatku sakit. Dia meracuniku pelan-pelan. Untuk apa? Agar aku terlihat tidak kompeten? Agar aku terlihat sakit-sakitan sehingga dia bisa mengambil alih peranku di rumah ini? Atau, agar aku mati? Pikiran itu membuatku merinding. Aku tidak sedang berhadapan dengan pencuri biasa. Aku berhadapan dengan wanita licik yang berbahaya. Aku tidak bisa memberitahu Denny. Dia tidak akan percaya. Dia akan bilang aku mengada-ada. Dia akan menuntut bukti. Pil ini? Apa buktinya? Ini terlihat sama. Aku butuh bukti yang tidak bisa disangkal. Bukti visual. Malam itu, setelah memastikan Denny dan Vira tertidur, aku membuka laptopku. Aku tidak mencari pengacara atau polisi. Aku mengetik kata kunci di mesin pencari. CCTV mini tersembunyi, dan kamera pengintai bentuk jam digital. Aku melihat botol obatku di meja rias. Kamu pikir aku bodoh, Vira? Bisikku dalam gelap. Kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku begitu saja? Kamu salah besar. 2 hari kemudian, sebuah paket kecil tiba di rumahku. Paket itu dialamatkan atas nama salah satu pelanggan setiaku, sebuah trik agar tidak ada yang curiga. Aku membayarnya secara tunai kepada kurir, yang kebetulan datang saat Vira sedang di kamar mandi. Aku segera membawa kotak kecil itu ke ruang kerjaku dan menguncinya. Isinya adalah sebuah jam digital hitam yang tampak biasa. Bentuknya modern dan minimalis. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik angka-angka digital itu tersembunyi sebuah lensa kamera berdefinisi tinggi, lengkap dengan sensor gerak, penglihatan malam, dan koneksi Wi-Fi langsung ke ponselku. Aku harus menunggu waktu yang tepat untuk memasangnya. Kesempatan itu datang keesokan siangnya. Vira merengek pada Denny, bilang dia bosan di rumah dan ingin pergi ke mall untuk membeli baju baru. Denny, yang selalu merasa berhutang budi pada adiknya, langsung setuju. Dia bahkan mengajakku. Kamu ikut ya, Kanza. Biar kamu bisa pilihkan baju yang bagus untuk Vira. Sekalian kita refreshing. Kamu kan pusing terus. Ajak Denny. Aku menggeleng pelan, pura-pura memijat keningku. Aku masih pusing. Mas, kalian pergi saja. Aku mau istirahat di rumah. Nanti kalau ada yang bagus, fotokan saja. Vira menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Ada kilat kepuasan di matanya. Ya sudah, Mbak istirahat ya. Nanti Vira belikan oleh-oleh. Cepat sembuh, Mbak. Iya. Hati-hati di jalan, kataku. Begitu suara mobil Denny menjauh dari garasi, aku langsung beraksi. Aku mengambil jam digital itu dan membawanya ke kamar tidur utama kami. Aku harus memilih tempat yang strategis. Akhirnya, aku meletakkannya di atas meja rias, menghadap ke seluruh ruangan. Sudut pandangnya sempurna. Kamera itu bisa menangkap dengan jelas area meja rias tempat aku menaruh dompet dan kotak perhiasanku. Kamera itu juga bisa melihat dengan jelas nakas di samping tempat tidurku, tempat aku meletakkan botol obat dan gelas air minum. Dan yang terpenting, kamera itu bisa melihat siapapun yang masuk atau keluar dari kamar. Aku menyambungkan kamera itu ke aplikasi di ponselku. Gambarnya jernih sekali. Aku menguji sensor geraknya. Berhasil. Ponselku langsung bergetar dan mengirim notifikasi begitu aku bergerak di depan kamera. Sekarang, saatnya memasang umpan. Aku sengaja meletakkan dompetku di atas meja rias. Di dalamnya, aku mengisi beberapa lembar uang 100 ribuan asli. Total 500 ribu rupiah. Aku juga menaruh kotak perhiasanku di sebelahnya, kubiarkan sedikit terbuka, memperlihatkan beberapa gelang dan cincin emas. Lalu, aku pergi ke nakas. Aku meletakkan botol obat maagku yang stripnya sudah Vira tukar isinya. Di sebelahnya, aku meletakkan segelas penuh air putih. Semua terlihat seperti rutinitas malamku yang biasa. Aku kembali ke ruang kerjaku dan menunggu. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pertaruhan terbesarku. Sore harinya, mereka pulang. Denny dan Vira tampak gembira, menenteng beberapa tas belanja. Vira memamerkan baju-baju barunya padaku. Aku hanya tersenyum tipis dan mengucapkan selamat. Malam itu, aku pura-pura merasa sangat tidak enak badan. Mas,
Kepalaku pusing sekali hari ini. Aku mau tidur lebih awal, ya, kataku pada Denny setelah salat Isya. Denny mengangguk. Ya sudah, kamu istirahat. Mau aku pijat? Tidak usah, Mas. Aku cuma perlu tidur. Aku segera masuk ke kamar. Denny tampak lega. Mungkin dia senang tidak perlu mendengar keluhanku lagi. Dia kembali ke ruang tengah untuk melanjutkan menonton pertandingan sepak bola bersama Vira. Suara tawa mereka terdengar sampai ke kamar. Aku tidak tidur. Tentu saja aku tidak tidur. Aku berbaring di tempat tidur, membelakangi pintu. Aku menarik selimut sampai ke leher. Di balik selimut itu, aku memegang ponselku. Layarnya kugelapkan sampai tingkat paling rendah. Mataku terpaku pada aplikasi CCTV. Aku sedang menonton siaran langsung kamarku sendiri. Pukul 10. Pukul 11. Denny masuk ke kamar. Dia pikir aku sudah tidur. Dia berganti pakaian, lalu naik ke tempat tidur di sampingku. Tak butuh waktu lama, aku mendengar dengkuran halusnya. Dia sudah terlelap. Aku tetap diam. Pura-pura tertidur pulas. Pernapasanku kuatur agar teratur dan dalam. Jantungku berdentum-dentum begitu keras. Aku takut Denny bisa mendengarnya. Pukul 12 malam. Suara TV di ruang tengah masih terdengar sayup-sayup. Pukul 12:30. Suara TV mati. Aku menunggu. 10 menit. 20 menit. Tepat pukul 1 pagi, notifikasi sensor gerak bergetar hening di ponselku. Mataku yang sudah mulai berat langsung terbuka lebar. Aku melihatnya di layar ponsel. Pintu kamar berderi terbuka, sangat pelan. Sesosok bayangan masuk. Vira. Dia berdiri diam di dekat pintu selama hampir 1 menit penuh. Dia mendengarkan. Memastikan aku dan Denny benar-benar tertidur. Dengkuran Denny pasti meyakinkannya. Perlahan, dia berjinjit. Tujuannya pertama adalah meja rias. Jantungku serasa mau copot. Aku menontonnya di layar. Tangannya yang lentik membuka dompetku. Tanpa ragu, dia mengambil semua lembaran uang ratusan ribu di dalamnya. Dia memasukkannya ke saku daster tidurnya. Lalu, dia beralih ke kotak perhiasanku. Dia membukanya pelan-pelan. Matanya memindai. Dia memilih sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian kecil. Itu hadiah ulang tahun pernikahanku dari Denny. Dia mengambilnya, menggenggamnya erat, lalu menutup kotak itu kembali. Aku sudah mendidih. Tapi aku menahan diri. Aku harus melihat semuanya. Kupikir dia akan keluar. Tapi tidak. Vira berbalik badan dan berjalan ke sisi tempat tidurku. Kenakas. Dia berdiri hanya beberapa jengkal dari wajahku. Aku bisa merasakan kehadirannya. Aku menahan napas, takut bulu mataku bergetar. Aku melihatnya di layar ponsel. Dia mengambil botol obat maagku. Dari saku dasternya yang lain, dia mengeluarkan 1 butir pil. Persis seperti dugaanku. Dia dengan cepat membuka botolku, mengeluarkan 1 pil asli, dan memasukkan pil palsu miliknya. Dia lalu mengantongi pil asliku. Napasku tertahan. Tanganku gemetar hebat di balik selimut. Lalu, Vira melakukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sesuatu yang begitu menjijikan, begitu penuh kebencian, hingga aku ingin melompat dan menjambak rambutnya saat itu juga. Dia mengambil gelas air minumku. Gelas yang kuletakkan di sana untuk ku minum bersama obat. Dia menatap wajahku yang tertidur, lelap. Di layar ponselku, aku melihat wajahnya dengan jelas di bawah cahaya redup lampu tidur. Wajahnya menyeringai. Seringai penuh kebencian dan kemenangan. Dia mengangkat gelas itu sedikit. Lalu, dia meludah ke dalamnya. Bukan sekadar ludah, tapi ludah kental yang dia kumpulkan di mulutnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri via kamera. Dia meludah ke dalam air minumku. Dia bahkan sedikit memutar gelas itu, agar ludahnya tercampur dengan air. Rasa mual yang hebat naik ke tenggorokanku. Aku hampir muntah. Ini bukan manusia. Ini iblis berwujud manusia. Dia meletakkan gelas itu kembali ke tempatnya. Sangat hati-hati. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menatapku sekali lagi, masih dengan seringai jahatnya. Lalu, dia berbalik, berjinjit keluar kamar, dan menutup pintu dengan pelan. Aku terdiam di tempat tidur. Seluruh tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang begitu besar, begitu murni. Dia tidak hanya mencuri uangku. Dia tidak hanya mengambil perhiasanku. Dia tidak hanya menukar obatku. Dia meludahiku. Dia menghinaku dengan cara yang paling rendah. Aku segera menekan tombol, simpan, pada rekaman itu.
Rekaman berdurasi 5 menit itu adalah bukti tak terbantahkan. Aku melihat ke gelas di nakas. Gelas berisi air dan ludah Vira. Aku melihat ke botol obat yang berisi pil racunnya. Malam ini juga, bisikku pada diriku sendiri. Suaraku bergetar karena marah. Malam ini juga kubuat sebuah jebakan. Kamu pikir aku tidur? Vira? Aku tidak tidur. Dan kamu sudah masuk ke dalam perangkapku. Karena kamu tidak tahu, aku melihat semuanya. Amarah adalah api, tapi amarahku malam itu adalah es. Dingin, menusuk, dan membuat pikiranku jernih luar biasa. Di balik selimut, aku menyaksikan layar ponselku. Aku menonton Vira keluar, menutup pintu kamarku sepelan embusan napas. Seluruh tubuhku masih gemetar, bukan karena takut, tapi karena gelombang kebencian yang begitu pekat. Dia telah meludahiku. Dia telah meracuniku. Dia telah menghinaku di dalam rumahku sendiri, di samping suamiku yang tertidur. Aku tidak langsung melompat. Aku menunggu. 5 menit. 10 menit. Aku harus yakin dia sudah kembali ke kamarnya dan merasa aman. Aku menekan tombol, simpan, pada rekaman berdurasi 5 menit itu. File video itu langsung terunggah ke penyimpanan cloud pribadi yang sudah kusiapkan, dan juga kusalin ke sebuah USB kecil tersembunyi. Lalu, aku bergerak. Sepelan bayangan, aku menyibak selimut. Aku melirik Denny. Dia masih tertidur pulas, dengkurannya teratur. Aku turun dari tempat tidur tanpa suara. Langkah pertamaku adalah ke nakas. Gelas itu. Gelas berisi air minum dan ludah Vira. Rasa mual kembali menyerangku. Aku mengambil gelas itu dengan ujung jari, seolah memegang bangkai. Aku membawanya ke kamar mandi. Aku tidak membuangnya di kloset kamar. Aku membawanya ke kamar mandi tamu di dekat dapur, menyalakan keran air pelan-pelan agar tidak terdengar. Aku membuang isinya ke wastafel, lalu mulai mencucinya. Aku menggosok gelas itu dengan sabun. Menggosoknya lagi, dan lagi. Aku menggosoknya sampai jemariku terasa kaku dan putih. Aku membilasnya berkali-kali, memastikan tidak ada jejak hinaannya yang tersisa. Setelah benar-benar bersih, aku mengisinya kembali dengan air minum dari dispenser dan meletakkannya kembali di nakas. Persis di tempat semula. Langkah kedua, botol obat. Aku membukanya, mencari pil yang baru saja Vira masukkan. Pil itu ada di paling atas. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Pil ini adalah bukti fisikku. Aku memasukkannya ke dalam kantong plastik klip kecil yang selalu kusiapkan untuk menyimpan pernak-pernik jahit. Bukti ini kuselipkan di balik cermin di meja riasku, di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun. Lalu, dari kotak P3K rahasiaku di ruang kerja, aku mengambil 1 butir pil mak asliku. Aku memasukkannya ke dalam botol obat di nakas. Semuanya kembali seperti semula. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku kembali ke tempat tidur. Tubuhku lelah, tapi otakku bekerja 100 kali lebih cepat. Aku tidak bisa tidur. Aku berbaring kaku menatap langit-langit kamar yang gelap, merencanakan setiap langkah berikutnya. Rencana pembalasan yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Pagi harinya, aku sudah siap dengan sandiwaraku. Seperti biasa, Vira mengetuk pintu pelan sebelum masuk. "Pagi, Mbak. Ini obatnya." Dia tersenyum. Senyumnya hari ini terlihat lebih cerah, lebih tulus. Tentu saja. Dia pasti berpikir racunnya mulai bekerja, dan ludahnya telah kuhabiskan. "Pagi, Vir," kataku dengan suara serak. Aku berakting seolah baru bangun tidur dan masih pusing. Dia menyerahkan pil, yang sekarang asli, dan gelas, yang sekarang bersih. Aku mengambilnya. Tepat di depan matanya, aku memasukkan pil itu ke mulut dan meminum air di gelas itu sampai habis. "Makasih ya, Vir," kataku lemah. "Sama-sama, Mbak. Semoga cepat sembuh," katanya, matanya bersinar penuh arti. Aku menunggu sekitar 10 menit. Denny sedang mandi. Vira sedang merapikan tempat tidur. Inilah saatnya. Aku mengerang. Bukan erangan biasa, tapi erangan kesakitan yang kutahan. "Aduh." Vira langsung menoleh. "Kenapa, Mbak?" Perutku sakit sekali. Mual." Aku memegang perutku, wajahku kupasang sepucat mungkin. Denny keluar dari kamar mandi, sudah memakai handuk. "Kenapa lagi, Kanza?" "Mas, sakit perutku seperti diremas-remas. Pusing sekali." Aku mulai berakting. Aku memegang kepalaku, berpura-pura dunia berputar. Aku sengaja mengayunkan tubuhku sedikit, seolah akan pingsan. Denny panik. "Kita ke dokter sekarang." Tidak usah,
Mas, kataku terengah-engah. Ini pasti salah makan semalam. Aduh. Vira bergegas mendekat. Ya Allah, Mbak Kanza. Kasihan sekali. Pasti ini maknya parah. Katanya, suaranya penuh kekhawatiran palsu. Tapi aku menangkapnya. Saat dia membantuku bersandar di bantal, saat Denny berbalik badan mengambilkan minyak angin, aku melihatnya. Sebuah senyuman tipis, sangat cepat, tapi penuh kemenangan. Dia puas. Dia senang melihatku menderita. Bagus. Sangat bagus, Vira. Teruslah merasa menang. Sepanjang pagi aku berbaring di tempat tidur, mengerang setiap setengah jam. Denny tidak bisa bekerja. Dia mondar-mandir di kamar, frustrasi. Kamu ini kenapa sih? Sudah minum obat masih sakit. Kamu itu stres berat, Kanza. Di ruang tengah, aku mendengar Vira, menenangkan, Denny. Suaranya sengaja dikeraskan agar aku dengar. Sabar, Mas. Mbak Kanza itu mungkin lagi banyak pikiran. Kasihan dia. Oh ya, Mas, Vira ingat. Dulu teman Vira ada yang sakit lambung parah. Lebih parah dari Mbak Kanza. Dia sembuh minum obat herbal Cina. Belinya sih jauh, di toko obat dekat Pasar Jati, tapi katanya manjur sekali. Namanya Pient de Huang. Mau Vira belikan? Itulah umpanku. Umpan yang tidak kusangka akan dia berikan sendiri. Denny, yang putus asa, langsung menyambarnya. Mau, Vir. Kamu tahu tempatnya? Jauh sekali itu. Mas antar ya, ayo. Iya, Mas. Vira tahu tempatnya. Kasihan Mbak Kanza kalau dibiarkan begini. Ayo, Mas, kita beli sekarang. Biar Mbak Kanza cepat sembuh, kata Vira, terdengar seperti malaikat penolong. Kalian mau ke Pasar Jati? Kataku dari kamar, suaraku kubuat lemah. Jauh sekali. Tidak usah repot-repot. Sudah, kamu diam saja, istirahat, bentak Denny. Vira itu niatnya baik mau menolong. Hargai sedikit. Ayo, Vir, kita berangkat. Aku mendengar pintu depan ditutup. Suara mobil Denny menyala dan menjauh. 1 menit. Aku menunggu 1 menit. Lalu, aku melompat dari tempat tidur. Tidak ada pusing. Tidak ada mual. Tidak ada sakit. Yang ada hanya adrenalin yang memompa deras. Aku berlari ke ruang kerjaku. Aku sudah merencanakan ini. Aku menarik sebuah kotak dari bawah meja. Sebuah brankas kecil dari logam, seukuran kotak sepatu. Aku membelinya beberapa tahun lalu untuk menyimpan dokumen, tapi jarang terpakai. Aku bukan ahli elektronik, tapi aku wanita yang teliti dan bisa mengikuti tutorial di internet. Seminggu yang lalu, bersamaan dengan pesanan CCTV, aku membeli sebuah modul kejut listrik. Benda kecil bertenaga 2 baterai kotak 9 volt, dirancang untuk taser atau alat kejut. Tanganku bekerja dengan cepat dan presisi. Aku membongkar panel bagian dalam brankas. Aku memasang modul kejut itu di dalamnya. Aku menyambungkan kabel negatif ke badan brankas bagian dalam. Lalu kabel positifnya. Ini bagian yang sulit. Aku mengelupas sedikit cat di gagang brankas. Aku melilitkan kawat tembaga tipis di sana, lalu menutupinya dengan selotip aluminium tipis yang biasa dipakai untuk menambal panci. Dari luar, itu terlihat seperti gagang krom biasa. Lalu, pemicunya. Aku memasang saklar tekan sederhana di bawah engsel gagang. Rangkaiannya kubuat terbuka. Sirkuit baru akan tertutup, dan listrik baru akan mengalir, jika seseorang mengangkat gagang brankas itu. Setelah semua terpasang, aku memakai sarung tangan karet tebal yang biasa kupakai untuk mencuci. Dengan hati-hati, aku mengambil obeng berujung logam. Aku menyentuhkannya ke gagang. Bezet-set-set-set. Suara letikan listrik terdengar keras dan marah. Sebuah percikan biru kecil melompat dari gagang ke obeng. Aku sampai terlonjak kaget. Bau ozon yang hangus memenuhi ruang kerjaku. Aku tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh kepuasan. Ini akan lebih dari cukup untuk memberi pelajaran pada tangan pencuri itu. Aku segera membersihkan semua peralatanku. Tidak boleh ada jejak. Aku menyemprotkan pengharum ruangan untuk menghilangkan bau ozon. Aku meletakkan brankas jebakan itu di tempat yang sudah kupikirkan. Di bagian paling bawah lemari pakaianku, tersembunyi di balik tumpukan kain-kain hijab dan selendang lama. Aku kembali ke tempat tidur. Mengacak-acak rambutku. Memasang wajah pucat. Tepat pada waktunya. 1 jam kemudian, aku mendengar mobil Denny kembali. Mereka masuk. Vira tampak sangat gembira. Dia bergegas ke kamar, membawa sekotak obat herbal. Ini, Mbak, obatnya.
Mahal sekali, tapi kata yang jual bagus. Diminum ya, Mbak. Semoga cepat sembuh. Aku menatap tangannya. Tangan yang tadi pagi menukar obatku. Tangan yang meludahi minumanku. Tangan yang sebentar lagi akan merasakan sengatan listrikku. Terima kasih banyak, Fir, bisikku, suaraku kubuat parau. Kamu memang adik ipar yang baik sekali. 2 hari aku habiskan untuk melanjutkan sandiwaraku. Aku meminum obat herbal pemberian Vira di depannya, lalu memuntahkannya diam-diam di kamar mandi, dan tentu saja meminum obat mak asliku secara sembunyi-sembunyi. Aku berakting seolah-olah kondisiku membaik perlahan berkat obat herbal itu. Aku tidak lagi mengerang kesakitan, tapi aku tetap terlihat lemah, pucat, dan banyak melamun. Kelemahan yang kutunjukkan ini adalah bagian penting dari jebakanku. Aku ingin Vira melihatku sebagai wanita yang rapuh, sakit-sakitan, dan pikirannya kacau. Target yang mudah. Aku juga mulai menabur benih-benih masalah keuangan. Saat Denny ada di dekatku, dan aku tahu Vira sedang menguping dari dapur, aku sengaja berbicara di telepon dengan salah satu pelangganku. Iya, Mbak, mohon maaf sekali. Pasti saya ganti rugi. Iya, gara-gara saya sakit, semua pesanan jadi kacau. Saya salah kirim barang ke 15 alamat. Aduh, saya pusing sekali. Iya, Mbak, pasti saya transfer balik uangnya. Maaf ya, Mbak. Aku menutup telepon dan menghela napas panjang, pura-pura pusing. Denny langsung khawatir. Ada apa lagi, Kanza? Itu, Mas pelanggan komplain. Gara-gara aku sakit, aku salah kirim banyak barang. Salah warna, salah ukuran. Mereka minta uangnya kembali. Aku rugi besar, Mas. Modal kita bisa habis. Kataku, suaraku kubuat bergetar. Denny tampak cemas. Ya sudah, nanti kita pakai tabungan kita dulu. Jangan, Mas. Itu kan tabungan untuk kita naik haji. Tolakku cepat. Vira muncul dari dapur, membawa segelas air. Ini, Mbak, minum dulu. Mbak jangan banyak pikiran. Sabar ya, Mbak. Dia menatapku dengan iba. Iba yang palsu. Aku tahu, di otaknya yang licik, dia pasti sedang menghitung. Dia tahu aku sedang terdesak masalah uang. Dia tahu aku sedang kacau. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memancingnya. Malam itu, setelah kami bertiga selesai makan malam, aku menjalankan babak utama sandiwaraku. Suasana sedang hening. Denny membaca berita di tabletnya, Vira asyik bermain ponsel. Aku mengambil ponselku. Aku berjalan ke sudut ruang tengah, dekat jendela. Aku membelakangi mereka, memberi kesan aku ingin privasi. Tapi aku sengaja mengeraskan suaraku, cukup keras agar bisa didengar dengan jelas. Aku pura-pura menekan nomor. Assalamualaikum, Ibu. Sapaku. Aku diam sejenak, seolah mendengarkan jawaban. Iya, Ibu, ini Kanza. Maaf ya, malam-malam telepon. Ibu sehat? Aku diam lagi. Aku bisa merasakan 2 pasang mata di punggungku, meski aku tidak menoleh. Ibu, Kanza. Kanza butuh bantuan, Bu. Suaraku mulai kubuat bergetar. Kanza malu sekali mau bilang ini, tapi Kanza sudah tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Aku melirik bayanganku di kaca jendela. Vira sudah meletakkan ponselnya. Dia menatap lurus ke depan, ke TV yang mati, tapi aku tahu seluruh perhatiannya tercurah padaku. Iya, Bu, Kanza masih sakit. Belum pulih benar. Dan bisnis online Kanza hancur, Bu. Hancur berantakan. Aku mulai terisak pelan. Kanza salah kirim barang ke banyak pelanggan. Sekarang mereka semua minta uangnya kembali. Kanza rugi besar. Kanza malu bilang terus terang sama Mas Denny. Kanza butuh uang cepat, Bu. Buat ganti rugi dan buat modal usaha lagi. Aku diam, pura-pura mendengarkan jawaban, Ibu. Kanza. Kanza terpaksa, Bu. Di sini, aku menaikkan nada suaraku, seolah putus asa. Kanza mau jual brankas kecil peninggalan almarhum ayah. Yang isinya semua perhiasan emas warisan ibu buat Kanza dulu. Aku mendengar Denny berdeham kaget di belakangku. Iya, Bu semuanya, lanjutku, air mataku mulai keluar sungguhan, terbawa emosi sandiwara. Kalung berlian yang ibu kasih pas Kanza menikah. 5 gelang keroncong yang tebal itu, sama anting-anting zamrud peninggalan nenek. Semuanya. Sama ada surat tanah ayah yang di desa. Aku sengaja melebih-lebihkan isinya. Aku tidak punya anting zamrud, dan surat tanah ayahku ada di tangan ibu, bukan padaku.
Tapi Vira tidak tahu itu. Di telinganya, itu terdengar seperti harta karun yang nilainya ratusan juta. Iya, Bu, berangkasnya aman. Kanza simpan di lemari kamar, di bawah tumpukan hijab. Aman kok, Bu. Kan pakai kunci kombinasi. Ibu masih ingatkan kuncinya? Yang tanggal lahir Kanza? 1, 2, 3, 4. Aku mengulanginya dengan jelas. Iya, Bu, 1, 2, 3, 4. Gampang diingat. Sudah ya, Bu. Kanza malu sekali. Maafkan Kanza harus jual warisan ayah. Assalamualaikum. Aku menutup telepon. Aku berdiri mematung di dekat jendela, pura-pura menyeka air mata. Suasana di ruang tengah hening mencekam. Denny adalah yang pertama bicara. Dia menghampiriku, wajahnya tampak syok dan marah. Kanza, kamu serius? Kamu mau jual semua warisan dari ayah dan ibumu? Kenapa kamu tidak bilang sama Mas? Kita masih punya tabungan. Aku berbalik, menatap Denny dengan mata sembab. Tabungan itu untuk masa depan kita, Mas. Untuk kita naik haji. Ini murni kesalahanku. Bisnisku yang gagal karena aku sakit. Aku yang harus tanggung jawab. Aku tidak mau membebani Mas dengan kebodohanku. Argumenku ini sempurna. Itu membuatku terlihat rapuh, bertanggung jawab, dan membuat Denny merasa bersalah karena tidak bisa membantu lebih. Vira bangkit dari sofa. Dia menghampiriku dan langsung memelukku. Pelukan yang terasa dingin seperti ular. Ya Allah, Mbak Kanza yang sabar ya, Mbak. Cobaan Mbak berat sekali. Dia mengusap-usap punggungku. Vira ikut sedih dengarnya. Vira doakan semoga masalah Mbak cepat selesai. Kalau Mbak butuh apa-apa, Vira pasti bantu. Aku membiarkannya memelukku. Aku bisa merasakan jantungnya berdebar cepat. Mungkin karena antusias. Di balik kata-kata ibanya, aku melihat kilat keserakahan yang tidak bisa dia sembunyikan di matanya. Umpan itu telah ditelan bulat-bulat. Malam itu, sebelum tidur, aku memasang satu jebakan terakhir. Jebakan kedua. Aku mengambil dompetku. Dompet yang sama tempat aku kehilangan uang di malam pertama. Aku mengisinya dengan 5 lembar uang palsu 100 ribuan yang baru kucetak, dan sudah kutandai dengan spidol UV. Aku meletakkan dompet itu di atas meja rias. Tepat di sebelah jam digital CCTV-ku. Aku sengaja membiarkannya sedikit terbuka, sehingga lembaran uang merah itu menyembul keluar, sangat menggoda. Mas, kataku pada Denny yang sedang bersiap tidur. Aku pusing sekali. Aku tidur duluan, ya? Itu dompetku di meja rias. Tolong diingatkan, besok aku mau pakai uangnya untuk bayar tukang sayur langganan. Iya, kamu tidur saja, kata Denny. Aku masuk ke tempat tidur. Aku menarik selimut. Aku pura-pura tidur. Tapi di balik selimut, ponselku menyala. Layarnya redup, menampilkan siaran langsung dari jam digital di meja rias. Sekarang, ada 2 target untuk Vira. Dompet di meja rias, berisi uang tunai yang mudah diambil. Dia sudah pernah lolos, dia pasti akan mengambilnya lagi. Dan target kedua, jackpot besar, brankas warisan di lemari, yang kombinasinya sudah dia ketahui, yang berisi ratusan juta, perhiasan dan surat tanah. Aku tahu sifat Vira. Dia serakah. Dia tidak akan memilih salah satu. Dia akan mengambil keduanya. Aku menunggu dalam gelap. Jantungku berdebar. Malam ini, atau besok malam. Kapanpun dia beraksi, aku akan siap. Selamat datang di jebakan terakhirku, Vira, bisikku dalam hati. Ayo, tunjukkan seberapa serakah dirimu. Vira sudah menelan umpannya bulat-bulat. Aku bisa melihatnya dari cara dia memandangku. Dia tidak lagi memandangku sebagai saingan, tapi sebagai mangsa yang lemah. Dia pasti mengira aku, Kanza, sedang berada di titik terendah. Sakit-sakitan, bisnis hancur, dan terpaksa menjual harta. Tapi brankas itu masih kosong. Aku harus mengisinya dengan umpan terakhir. Umpan yang akan menjeratnya dengan bukti fisik yang tidak bisa disangkal. Aku butuh waktu sendirian di rumah. Waktu yang cukup lama untuk menata jebakan terakhirku dengan sempurna. Pagi itu, aku berakting seolah-olah kesehatanku sedikit membaik. Aku bahkan memakai sedikit riasan tipis agar terlihat lebih segar. Mas, Vira, kataku saat kami sarapan. Alhamdulillah, hari ini aku merasa baikan. Aku mau bikin syukuran kecil. Masak-masak sedikit. Tapi bahannya banyak yang habis. Denny langsung tersenyum lega. Ini pertama kalinya dia melihatku membaik dalam beberapa minggu. Alhamdulillah, sayang. Kamu mau masak apa? Biar Mas belikan.
Nah, itu dia, Mas. Aku mau masak rawon, tapi aku mau pakai resep ibu. Bumbunya harus lengkap dan harus di supermarket A, yang di Jalan Merdeka itu, kan jauh. Bumbunya juga rumit, aku harus tulis daftarnya, kataku. Vira, yang sedang mengunyah rotinya, langsung terlihat tidak bersemangat. Dia pasti malas jika harus ikut. Mas, lanjutku, aku minta tolong sekali. Kamu saja ya yang belanja, tapi aku takut masalah beli bumbunya. Vira, kamu mau ya temani Mas Denny? Kamu kan jago pilih bahan-bahan segar. Tolong, ya, biar syukuran kita lancar. Permintaanku ini adalah skakmat. Vira tidak bisa menolak tanpa terlihat malas di depan Denny. Denny, yang senang melihatku membaik, langsung setuju. Ide bagus. Ayo, Vir, kamu temani Mas. Biar Kanza istirahat di rumah, siapkan bumbu dapurnya saja. Vira terpaksa mengangguk, meski senyumnya terlihat kecut. Iya, Mbak. Vira temani Mas Denny. 1 jam kemudian, setelah aku memberikan daftar belanjaan yang sengaja kupanjangkan dan kubuat rumit, mereka berangkat. Aku mengantar mereka sampai teras. Begitu suara mobil Denny hilang di tikungan jalan, senyum lemahku langsung lenyap. Aku mengunci pintu depan, menutup gorden, dan bergegas ke ruang kerjaku. Inilah saatnya. Aku mengambil sarung tangan karet tebal. Aku pergi ke kamar, membuka lemari, dan menyingkirkan tumpukan hijab. Di sanalah brankas listrik itu. Aku tahu cara membukanya dengan aman. Ada saklar tersembunyi yang sudah kupasang di bagian belakang untuk menonaktifkan jebakan listriknya. Aku menekan saklar itu. Aman. Aku memutar kombinasi yang sudah kusebutkan di telepon. 1, 2, 3, 4. Brankas terbuka dengan bunyi klik pelan. Sekarang, aku mengisinya. Aku memasukkan semua perhiasan imitasi murahan yang biasa kupakai untuk properti foto bisnisku. Gelang-gelang kaca yang terlihat seperti emas, kalung manik-manik yang berkilau seperti berlian, cincin-cincin palsu. Lalu, aku mengambil sisa uang palsu yang sudah kucetak. Uang yang sama, yang sudah kutandai dengan spidol UV. Aku menaruhnya sekitar 3 juta rupiah, membuatnya terlihat seperti tumpukan uang tunai yang menggiurkan. Dan sentuhan terakhir. Bagian paling penting. Aku mengambil 2 botol kecil dari laci kerjaku. Botol pertama berisi bubuk pelacak ultraviolet. Bubuk ini tidak terlihat dengan mata telanjang, sangat halus seperti bedak bayi. Aku meniupkannya tipis-tipis ke seluruh permukaan perhiasan palsu, uang palsu, dan bagian dalam brankas. Siapapun yang menyentuh isi brankas ini, tangannya akan penuh dengan bubuk UV. Botol kedua berisi glitter perak yang sangat-sangat halus. Glitter kosmetik. Aku menaburkannya sedikit di atas tumpukan uang. Tujuannya? Agar menempel di kulit, di baju, dan sulit dibersihkan. Bukti tambahan yang kasat mata jika Vira mencoba menyembunyikannya. Selesai. Brankas itu kini penuh dengan harta palsu yang menjebak. Aku menutup brankas itu. Aku memutar kembali kuncinya, mengacaukan kombinasinya. Aku menyalakan kembali saklar jebakan listrik di belakangnya. Brankas itu sekarang aktif. Siap menyetrum siapapun yang mencoba memutar gagangnya. Aku meletakkannya kembali ke tempat semula, menimbunnya lagi dengan hijab-hijab lama. Persis seperti yang kukatakan pada ibu di telepon. Setelah itu, aku membersihkan semuanya. Tidak ada jejak bubuk UV atau glitter di kamar. Aku mencuci tanganku yang bersarung tangan, lalu membuang sarung tangan itu ke tempat sampah di luar rumah. Saat Denny dan Vira pulang 2 jam kemudian, mereka menemukanku sedang duduk santai di dapur, memotong-motong bawang. Malam itu, sandiwara final kumainkan. Aku sudah memasak rawon, dari bahan yang benar-benar mereka beli. Kami makan malam bersama. Aku sengaja bersikap sedikit ceria. Mas, kataku di sela-sela makan. Aku tadi ditelepon Mbak Aisyah, temanku yang punya butik itu. Katanya besok malam ada pengajian rutin di rumahnya. Aku diundang. Sudah lama sekali aku tidak ikut pengajian. Kamu antar, ya? Denny mengangguk. Tentu saja, sayang. Jam berapa? Vira mendengarkan percakapan kami dalam diam. Aku menoleh padanya. Vir, kamu mau ikut? Pengajian ibu-ibu, sih. Mungkin kamu bosan. Vira langsung menggeleng cepat, seperti yang sudah kuduga. Ah, tidak usah, Mbak. Vira di rumah saja. Lagi pula, kayaknya Vira lagi mau datang bulan, perutnya tidak enak. Vira istirahat saja di rumah. Nanti Vira titip doa saja. Itu dia. Alasan yang sempurna. Dia ingin sendirian di rumah. Aku tersenyum setulus mungkin. Oh,
Ya sudah. Tidak apa-apa, Fir. Kamu istirahat saja, ya. Nanti kami bawakan makanan dari sana. Acaranya paling cuma 2 jam. Iya, Mbak. Hati-hati ya, katanya, matanya berkilat. Aku dan Denny saling berpandangan. Denny terlihat senang melihatku, bersosialisasi, lagi. Dia tidak tahu. Vira tidak tahu. Mereka berdua tidak tahu bahwa pengajian itu tidak ada. Dan kami tidak akan pergi selama 2 jam. Kami hanya akan pergi selama 30 menit. Jebakan sudah terpasang. Umpan sudah dimakan. Malam pembalasan telah ditetapkan. Keesokan malamnya, aku berdandan rapi. Aku memakai gamis terbaikku dan hijab berwarna pastel. Aku sengaja berlama-lama di depan cermin, membuat Denny sedikit tidak sabar. Aku bisa merasakan Vira mengamati kami dari ruang tengah. Dia pura-pura menonton televisi, tapi aku tahu dia sedang menunggu kami pergi. Masih lama, Kanza? Tanya Denny dari ambang pintu. Sebentar, Mas. Merapikan jilbab dulu, kataku, sambil melirik jam digital di meja rias. Jam digital yang berisi kamera CCTV. Aku sudah memastikan memorinya kosong dan baterainya penuh. Vira, kami berangkat, ya, pamitku saat berjalan melewatinya. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Kunci pintu, ya. Iya, Mbak. Hati-hati di jalan, Mas. Selamat bersenang-senang di pengajian, katanya, suaranya terdengar terlalu ceria. Kami masuk ke mobil. Denny menyalakan mesin. Saat mobil perlahan keluar dari gerbang, aku menoleh ke belakang. Aku melihat siluet Vira di balik gorden jendela. Dia sedang mengawasi kami. Begitu mobil berbelok di ujung jalan, aku yakin dia langsung beraksi. Mas, kita ke restoran seafood di dekat alun-alun saja. Yuk, kataku tiba-tiba. Denny mengerutkan kening. Loh? Katanya pengajian? Pengajiannya diundur mendadak. Barusan Mbak Aisyah kirim pesan. Tapi aku sudah telanjur dandan. Kita makan malam di luar saja, ya? Sudah lama, kataku, memakai alasan yang sudah kusiapkan. Denny, walau sedikit bingung, akhirnya tersenyum. Ya sudah. Boleh juga. Sekali-sekali kita pacaran lagi. Kami berkendara menuju alun-alun. Sepanjang jalan, aku memegang ponselku di pangkuan. Aku tidak membuka aplikasi CCTV. Aku tidak mau melihatnya. Aku hanya ingin melihat hasilnya. Kami tiba di restoran. Kami memesan makanan. Aku pura-pura sibuk membalas pesan, padahal tanganku gemetar. 30 menit. Aku memberi Vira waktu 30 menit. Cukup waktu untuknya merasa aman, mencari brankas, dan mencoba membukanya. Tepat saat pelayan meletakkan piring udang bakar di meja kami, aku menjalankan bagian terakhir dari rencanaku. Aku menatap ponselku, lalu mataku kubelalakan selebar mungkin. Mas. Astagfirullah. Seruku, suaraku kubuat panik. Denny kaget. Ada apa, Kanza? Ponselku. Mas, ponselku ketinggalan satu lagi. Ponsel bisnisku. Yang untuk terima pesanan. Aku menepuk-nepuk tasku dengan panik. Aduh. Mas, padahal lagi ada pesanan besar. Ketinggalan di kamar. Di meja riasku. Denny menghela napas panjang. Dia tampak sangat kesal. Kamu ini ceroboh sekali sih. Tadi kan sudah Mas tungguin lama dandannya. Maaf, Mas. Aku lupa. Kita harus kembali sekarang. Sebentar saja. Aku ambil, terus kita balik lagi ke sini. Makanannya dibungkus saja. Desakku. Denny menggerutu. Tapi dia memanggil pelayan. Dia membayar makanan, meminta semuanya dibungkus, dan kami bergegas kembali ke mobil. Jantungku berdebar begitu kencang, rasanya seperti mau meledak. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam, memanjatkan doa dalam hati. Mobil melaju membelah malam. 15 menit kemudian, kami tiba di rumah. Suasananya gelap. Lampu teras mati. Vira tidur kali, ya? Kok gelap sekali? Kata Denny sambil merogoh kunci di sakunya. Saat Denny memasukkan kunci ke lubang pintu, saat itulah kami mendengarnya. Bezet-set-set-set. Suara listrik statis yang keras dan tajam. Diikuti oleh jeritan melengking yang memekakan telinga. Itu suara Vira. Jeritan kesakitan yang luar biasa. Denny panik. Vira. Dia tidak lagi peduli pada kunci. Dia mendobrak pintu dengan bahunya. Pintu terbuka paksa. Vira, kamu di mana? Teriak Denny, berlari masuk ke rumah yang gelap. Aku mengikutinya di belakang.
Denny berlari lurus ke kamar utama, sumber suara itu. Dia menekan saklar lampu. Dan dunia seakan berhenti berputar. Pemandangannya persis seperti yang telah kurancang. Lemari pakaian terbuka lebar. Hijab dan kain berserakan di lantai. Di tengah-tengah itu, Vira terduduk lemas. Brankas kecil itu ada di depannya. Terbuka. Tangan kanan Vira masih memegangi gagang brankas, gemetar hebat karena sisa-sisa aliran listrik. Mata Vira terbelalak ngeri. Wajahnya pucat pasi, basah oleh keringat dan air mata. Di sekelilingnya, di lantai, berserakan barang-barang dari brankas. Uang ratusan ribu palsu. Gelang-gelang imitasi murahan. Dan tangannya yang satu lagi penuh dengan glitter perak yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Denny membeku di ambang pintu. Otaknya tampak lumpuh, tidak sanggup memproses apa yang dilihatnya. "Vira?" bisik Denny. Suaranya bergetar. Apa yang kamu lakukan?" Vira, melihat Denny dan aku, langsung melepaskan gagang brankas itu. Dia tersentak, seolah baru sadar. Tangisnya meledak. Mas Denny, tolong," raungnya. Aku kira ada maling. Mas, aku dengar suara berisik di kamar Mbak Kanza. Aku masuk, aku lihat lemari berantakan, aku lihat brankas ini. Aku mau amankan brankas Mbak Kanza, tapi brankasnya." Dia mengangkat tangannya yang gemetaran dan memerah. Brankasnya nyetrum. "Mas, sakit. Tolong, Mas." Tangan Vira sakit. Dia berakting dengan sangat baik. Dia mencoba memposisikan dirinya sebagai pahlawan yang terluka. Denny, yang hatinya lembut, mulai goyah. Dia menatap tangan Vira yang memerah, lalu menatapku dengan bingung. "Kanza, brankas kamu?" Aku melangkah maju. Aku melewati Denny, berdiri tepat di depan Vira yang terduduk di lantai. Wajahku datar. Suaraku dingin. "Maling, Vir?" tanyaku pelan. Vira mengangguk cepat-cepat, air matanya bercucuran. "Iya, Mbak. Aku takut." "Kamu kira ada maling?" lanjutku. "Jadi kamu berinisiatif mengamankan brankasku?" "Iya, Mbak. Iya." Aku menatap matanya lekat-lekat. "Kalau begitu, tolong jelaskan padaku, Vira." Aku berhenti sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruangan. "Bagaimana kamu bisa tahu kombinasi brankasnya?" Wajah Vira membeku. Tangisnya berhenti seketika. Aku melanjutkan, suaraku setajam silet. "Brankas itu terkunci. Kombinasinya 1, 2, 3, 4. Kombinasi yang hanya aku dan Ibu yang tahu. Bagaimana kamu bisa membukanya, kalau kamu bukan malingnya?" Wajah Vira membeku. Kebohongannya yang baru saja dirangkai hancur berkeping-keping. "Kombinasi 1, 2, 3, 4. Kombinasi yang kusebutkan dengan sengaja di telepon, umpan yang dia telan bulat-bulat. Dia menatapku, matanya yang tadi penuh air mata sandiwara kini membelalak ngeri. Dia terjebak. Denny menatap dari Vira ke aku, lalu kembali ke Vira. "Apa maksud Kanza, Vir? Kamu tahu kombinasinya?" Vira mulai panik. Otaknya yang licik berputar cepat, mencari celah. Aku. Dia menelan ludah. "Aku dengar, Mas. Aku tidak sengaja dengar Mbak Kanza telepon ibunya. Dia sebut-sebut angka itu. Aku hafal. Aku hafal untuk jaga-jaga. Aku takut ada maling, aku cuma mau." "Bohong." Suaraku memotong alasannya. "Kamu menghafalnya karena kamu memang berencana mencurinya, Vira?" "Tidak. Aku cuma mau menolong," raung Vira, mencoba kembali ke taktik air matanya. Denny, yang putus asa ingin mempercayai adiknya, langsung menyambar kebohongan itu. "Iya, Kanza. Bisa jadikan dia benar. Dia dengar kamu telepon, dia hafal, dia cuma mau menolong." Denny berbalik padaku, kemarahannya kini beralih. "Yang jadi masalah itu kamu, Kanza. Kenapa kamu pasang jebakan listrik di brankas? Kamu gila? Kamu bisa membunuh adikku." Aku menatap suamiku. Wajahnya merah padam, membelaku, tidak, membela adiknya. Bahkan setelah melihat pemandangan ini, dia masih membelanya. Hatiku yang sudah retak kini terasa hancur lebur. Tapi ini belum selesai. "Aku bisa membunuh adikmu," ulangku, suaraku datar dan dingin. "Kamu mau tahu kenapa aku pasang jebakan itu, Mas Denny?" "Kenapa?" "Kamu sudah gila." "Karena aku tahu dia akan datang. Karena dia bukan mau mengamankan. Dia mau mencuri.
Sama seperti dia mencuri uangku di malam pertama dia datang. Sama seperti dia mencuri uang palsu yang kujadikan umpan di dompetku. Kataku tajam. Uang palsu apa lagi? Kamu ini bicara apa sih, Kanza? Denny tampak semakin bingung dan marah. Vira menggeleng-gelengkan kepalanya. Mbak Kanza fitnah. Aku tidak pernah. Mas, dia fitnah aku. Cukup, kataku. Cukup sandiwaramu, Vira. Cukup pembelaan butamu, Mas Denny. Kalian mau bukti? Aku akan berikan kalian bukti. Bukti yang tidak bisa kalian sangkal. Aku berjalan tenang ke ruang kerjaku. Denny dan Vira hanya mematung. Aku kembali beberapa saat kemudian, membawa sebuah senter kecil berwarna perak. Itu adalah senter ultraviolet yang biasa kugunakan untuk mengecek keaslian kain. Kamu bilang kamu mau menolong, Vira? Aku berjalan mendekatinya. Vira menciut, mencoba merangkak mundur. Kamu bilang kamu tidak mencuri? Aku menekan tombol di senter itu. Cahaya ungu kebiruan langsung menyala. Aku mengarahkannya ke tangan Vira. Vira menjerit ngeri. Di bawah sinar UV, kedua telapak tangannya, jari-jarinya, bahkan lengannya, bersinar biru terang. Bubuk pelacak yang kutaburkan di dalam brankas menempel pekat di kulitnya. Aku menyorotkan lampu itu ke lantai. Uang palsu yang berserakan, perhiasan imitasi, semuanya bersinar dengan warna yang sama. Denny terkesiap. Dia mundur selangkah, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa-apa itu? Itu namanya bubuk pelacak. Mas, jelasku, tidak terlihat dengan mata telanjang. Tapi bersinar di bawah lampu ini. Bubuk ini kutabur di dalam brankas. Hanya orang yang menyentuh isi brankas itu yang tangannya akan bersinar seperti tangan adikmu. Aku menatap Vira yang gemetar ketakutan. Tanganmu bersinar, Vira. Sama seperti uang palsu yang kamu ambil dari dompetku di ruang tengah 2 minggu lalu. Aku tidak tahu. Isak Vira. Kamu tidak tahu? Aku berjalan ke meja rias, mengambil dompet yang sengaja kutinggalkan di sana tadi, dari bab 6. Dompet yang kusebut berisi uang untuk tukang sayur. Kamu lihat ini, Mas? Aku membuka dompet itu. Kosong. Aku mengisinya dengan 500.000 uang palsu tadi pagi. Uang yang juga sudah kutandai. Aku tahu dia akan mengambil ini dulu sebelum beralih ke brankas. Aku mematikan lampu kamar. Ruangan menjadi gelap. Aku menyalakan senter UV-ku lagi. Aku menyorotnya ke wajah Vira. Ke sudut bibirnya. Ada noda biru bersinar di sana. Dia bahkan menghitungnya, kataku pelan. Dia menjilat jarinya untuk menghitung uang palsu itu. Aku menyalakan lampu kamar kembali. Denny terduduk lemas di tepi tempat tidur. Dia menatap adiknya dengan tatapan ngeri. Vira, kenapa kamu lakukan ini? Vira sadar kebohongannya sudah hancur. Dia mengubah taktik. Dia menangis sejadi-jadinya, kali ini tangisan putus asa. Iya, aku mengambilnya. Aku hilaf, Mas. Aku butuh uang. Aku iri sama Mbak Kanza. Dia punya segalanya. Dia punya Mas Denny, punya rumah bagus, punya bisnis. Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Dia merangkak ke kaki Denny. Maafkan aku, Mas. Aku cuma ambil uang. Aku tidak jahat. Aku cuma hilaf. Maafkan aku. Denny tampak goyah lagi. Dia benci melihat adiknya menangis. Dia menatapku. Kanza, dia sudah mengaku. Dia hilaf. Aku menggeleng pelan. Kamu masih mau membelanya, Mas? Setelah semua ini? Dia adikku. Lirih Denny. Dia mengaku mengambil uang, kataku. Tapi dia bilang dia tidak jahat. Kamu percaya? Sudahlah, Kanza. Belum, Mas, potongku. Ini belum selesai. Kamu masih berpikir aku berlebihan. Kamu masih berpikir aku yang jahat karena pasang jebakan listrik. Kamu masih berpikir dia hanya hilaf. Aku berjalan ke televisi besar yang ada di dinding kamar. Aku mengambil USB kecil yang tersembunyi di balik jam digital CCTV itu. Jam digital yang selama ini merekam segalanya. Kalau begitu, kataku sambil mencolokkan USB itu ke televisi. Ayo kita tonton sebuah film. Layar televisi menyala. Aku menekan tombol play di remote. Aku pasang jebakan ini, Mas, kataku sambil menatap Denny. Karena aku sudah melihat ini. Ruangan menjadi hening. Hanya ada suara dari rekaman CCTV. Rekaman dari bab 4. Denny dan Vira menatap layar.
Rekaman dimulai. Pukul 1 dini hari. Pintu kamar berderit. Sosok Vira masuk, berjinjit. Denny menahan napas. Rekaman menunjukkan Vira mengambil uang dari dompetku di meja rias. Vira mengambil kalung emasku. Itu, kalung pemberianku. Bisik Denny. Terus tonton, Mas, kataku. Rekaman berlanjut. Vira berjalan ke nakas. Dia mengambil botol obatku. Dia menukarnya dengan pil lain dari sakunya. Wajah Denny pucat pasi. Tukar obat? Apa itu? Itu obat yang membuatku pusing dan mual berhari-hari. Jelasku dingin. Itu obat yang membuatmu menuduhku stres dan suzan. Itu adalah racunnya. Denny menatap Vira, matanya terbelalak. Vira, kamu. Vira di lantai sudah berhenti menangis. Dia menatap layar TV dengan wajah mayat. Dan bagian terbaiknya, bisikku. Tonton ini baik-baik, Mas. Rekaman berlanjut. Vira mengambil gelas air minumku. Dia menatap wajahku yang tertidur. Dia menyeringai. Lalu, dia meludah ke dalam gelas itu. Dunia Denny hancur. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada layar, menyaksikan adiknya sendiri melakukan tindakan paling menjijikan yang pernah dia bayangkan. Dia melihat Vira meletakkan gelas itu kembali, seolah tidak terjadi apa-apa. Rekaman selesai. Layar menjadi hitam. Denny tidak bergerak. Dia membeku. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak melihat Vira yang mencuri. Dia tidak melihat Vira yang menukar obat. Yang dia lihat hanyalah satu adegan itu. Adiknya, yang dia bela mati-matian, meludahi gelas air minum istrinya. Perlahan, sangat perlahan, Denny menoleh padaku. Matanya kosong. Aku berbicara, suaraku tenang namun mematikan. Dia tidak hanya mencuri hartaku, Mas. Dia meracuniku pelan-pelan. Dan dia meludahiku. Setiap pagi, selama seminggu penuh, dia tersenyum manis, menyodorkan obat dan segelas air yang sudah dia ludahi. Denny menutup mulutnya. Suara tercekik keluar dari tenggorokannya. Dia kembali menoleh ke adiknya. Vira meringkuk di lantai, gemetar hebat, tidak berani menatap mata kakaknya. Vira, bisik Denny. Suaranya pecah, penuh kengerian dan rasa jijik yang tak terhingga. Bisikan Denny menggantung di udara, syarat dengan kengerian. Vira, yang telah kehabisan akal dan kebohongan, tahu dia sudah kalah telak. Tapi iblis di dalam dirinya menolak untuk menyerah. Dia melakukan satu pertaruhan terakhir. Dia merangkak cepat, mencoba meraih kaki Denny. Mas, jangan percaya. Itu editan, teriaknya histeris. Dia menjebakku. Kanza menjebakku. Itu semua rekaman palsu. Dia pasang kamera. Dia pasang listrik. Dia yang jahat. Mas, dia mau menghancurkan aku. Dia mau menghancurkan kita. Vira mencoba membalikan keadaan. Mencoba melukisku, Kanza, sebagai penjahat yang licik. Tapi dia salah perhitungan. Uang, Denny bisa maklum. Pencurian, dia bisa anggap hilaf. Tapi ludah itu, gambar adiknya yang menyeringai sambil meludahi gelas istrinya, telah menghancurkan setiap serpihan pembelaan yang tersisa di hati Denny. Sesuatu di dalam dirinya patah. Pria lemah lembut yang selalu menghindari konflik itu lenyap. Denny menatap tangan Vira yang hendak menyentuh celananya. Dengan raungan yang lebih mirip suara binatang terluka daripada manusia, dia menendang tangan Vira. Jangan sentuh aku. Vira terjerembab ke belakang, kaget. Ini adalah pertama kalinya kakaknya, pujaannya, pelindungnya, menyentuhnya dengan kekerasan. Editan, teriak Denny, wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol. Aku melihatnya, Vira. Dengan mata kepalaku sendiri. Kau meludahinya. Kau meracuninya. Kau. Dia tidak bisa menemukan kata yang tepat. Kau monster. Kau iblis. Teriakan Denny menggema di seluruh rumah. Vira menangis ketakutan. Kakaknya yang lembut telah berubah. Di tengah kekacauan emosional itu, aku tetap tenang. Aku melangkah maju, berdiri di antara Denny yang sedang meledak dan Vira yang ketakutan. Dia benar, Mas, kataku pelan. Denny menatapku, bingung oleh ketenanganku. Aku memang menjebaknya, lanjutku. Denny dan Vira sama-sama terkejut. Aku menjebaknya dengan uang palsu, kataku. Aku menjebaknya dengan jebakan listrik. Aku merekamnya dengan kamera tersembunyi. Aku merencanakan semuanya. Kanza? Denny tidak mengerti. Aku menjebaknya, lanjutku,
Mataku menatap lurus ke mata suamiku. Karena orang sepertimu tidak akan pernah percaya pada istrimu sendiri, kecuali kamu melihatnya dengan mata kepalamu. Aku menjebaknya, karena selama berminggu-minggu, setiap kali aku mengeluh, kamu membentakku. Kamu menuduhku suzan. Kamu menyuruhku istighfar. Kamu lebih memilih membela dia daripada mendengarkan aku. Wajah Denny langsung pucat. Setiap kata-kataku adalah tamparan kebenaran yang telak. Aku pasang jebakan listrik itu, suaraku sedikit bergetar oleh amarah yang tertahan. Karena aku takut. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Setelah dia berani menukar obatku, setelah dia berani meludahiku, aku harus melindungi diriku sendiri. Karena suamiku sedang sibuk melindunginya. Tepat saat itu, bel pintu rumah berbunyi. Denny dan Vira tersentak kaget. Suara bel di tengah malam yang penuh drama itu terdengar sangat mengerikan. "Siapa itu?" bisik Denny. "Oh," kataku sambil merapikan hijabku yang sedikit miring. "Itu pasti tamuku." Aku berjalan tenang keluar kamar. Denny mengikutiku seperti bayangan, otaknya masih lumpuh. Vira tetap di lantai kamar, terlalu takut untuk bergerak. Aku membuka pintu depan. Di sana, di bawah lampu teras, berdiri 2 petugas polisi. 1 pria, dan 1 wanita polisi. "Selamat malam." "Dengan Ibu Kanza?" tanya petugas wanita, Polwan, itu dengan sopan. "Selamat malam, Bu, Pak." "Benar, saya Kanza. Silakan masuk." Denny menatapku ngeri. "Kanza kamu?" Aku menelepon mereka dari restoran. "Mas," jelasku pelan sambil membiarkan petugas masuk. "Tepat setelah aku menyuruhmu putar balik untuk mengambil ponsel. Aku melaporkan telah terjadi pencurian berencana, dan percobaan membahayakan nyawa di rumah ini." Para petugas masuk. Mereka melihat Denny yang pucat, lalu mendengar isak tangis Vira dari dalam kamar. "Pelakunya ada di dalam," kataku, menunjuk ke kamar. "Namanya Vira. Dia adik ipar saya." Petugas Polwan itu masuk lebih dulu. Dia melihat Vira di lantai, dikelilingi uang palsu dan perhiasan imitasi. "Selamat malam, Mbak. Kami perlu Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Vira menjerit histeris. "Tidak, tidak mau. Aku tidak salah. Itu jebakan. Mas Denny, tolong aku, Mas. Bilang sama mereka aku tidak salah." Petugas Polwan itu mulai memborgol tangan Vira, yang meronta-ronta dengan brutal. Sementara itu, aku menyerahkan sebuah amplop besar kepada petugas polisi pria. "Di dalam sini semua buktinya, Pak." Aku merincinya satu persatu. 1. USB berisi rekaman CCTV lengkap. Itu bukti pencurian, bukti dia menukar obat saya, dan bukti perbuatan tidak menyenangkannya. 2. Kantong plastik kecil ini, aku menariknya dari sakuku. Ini adalah pil yang dia gunakan untuk menukar obat mak saya. Saya menyimpannya. Silakan diuji di laboratorium. Saya yakin ini bukan obat mak. 3. Beberapa lembar uang palsu yang sudah ditandai spidol UV. Ini bukti pencurian pertama. Dan 4. Aku menunjuk kalung yang masih melingkar di leher Vira, yang terlihat saat dia meronta. Kalung emas putih itu milik saya. Terlihat jelas di rekaman CCTV saat dia mencurinya. Borgol berbunyi klik. Vira diseret berdiri. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Saat dia diseret melewati Denny, dia menatap kakaknya dengan penuh harap. "Mas tolong, jangan biarkan mereka bawa aku, Mas." Denny hanya berdiri mematung. Hancur. Dia menatap adiknya, monster yang telah dia lindungi, lalu dia menatapku, istri yang telah dia hianati. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya diam, membiarkan mereka membawa Vira pergi. "Lepaskan aku. Kanza, kau iblis. Kau akan menyesal. Aku akan kembali. Aku akan membunuhmu. Lepas Kaan." Teriakan Vira memenuhi udara malam, sebelum akhirnya dibungkam oleh pintu mobil polisi yang ditutup. Sirene dinyalakan, meraung, lalu perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang memekakan di rumah kami. Keheningan itu berlangsung lama. Lalu, keheningan itu pecah oleh suara lutut yang menghantam lantai. Denny ambruk. Dia bersujud di ruang tengah, dan dia mulai menangis. Bukan tangisan biasa, tapi raungan putus asa seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Kanza." Isaknya, suaranya parau. "Maafkan aku, Kanza. Ya Allah, maafkan aku." Dia merangkak ke arahku, mencoba memegang ujung gamisku. Aku bodoh.
Aku dibutakan. Aku tidak percaya padamu. Aku membelanya. Dia meludahimu dan aku membelanya. Aku menatapnya. Tidak ada kemarahan lagi. Tidak ada cinta. Yang tersisa hanya rasa kasihan dan kehampaan yang luas. Kanza, kumohon jangan tinggalkan aku. Pintanya, wajahnya basah. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun. Kumohon. Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauannya. Sudah terlambat, Mas. Tidak, Kanza, tolong. Jebakan listrik itu untuk Vira, kataku pelan. Tapi seluruh sandiwara ini, uang palsu, rekaman CCTV, telepon palsu ke ibu, semuanya adalah jebakan untukmu. Untuk membuktikan padamu siapa yang sebenarnya kamu bela, dan istri seperti apa yang sudah kamu sia-siakan. Aku tahu sekarang aku salah. Kamu bukan hanya membiarkan dia meracuniku secara fisik, Mas. Kamu, dengan ketidakpercayaan, dengan bentakanmu, kamu ikut meracuni mentalku setiap hari. Dia hanya bisa menangis. Vira akan mendapatkan hukumannya di penjara, kataku. Dan kamu, Mas Denny, ini adalah hukumanmu. Aku berbalik, berjalan ke kamar tamu yang dulu ditempati Vira. Aku menarik sebuah koper dari bawah tempat tidur. Koper yang sudah kusiapkan seminggu yang lalu, sejak aku melihat rekaman CCTV itu. Denny menatap koper itu dengan ngeri. Kamu mau kemana? Aku akan menginap di rumah ibu malam ini, kataku sambil berjalan ke pintu depan. Besok, pengacaraku akan menghubungimu. Surat gugatan cerainya sudah kutandatangani. Denny meraung. Jangan, Kanza. Jangan pergi. Kumohon. Aku berhenti di ambang pintu. Aku menoleh padanya untuk terakhir kalinya. Dia terduduk di lantai, hancur, sendirian di tengah rumah yang berantakan. Aku selamat dari racunnya, Mas. Tapi aku tidak sudi sisa hidupku dihabiskan dengan racun ketidakpercayaan. Assalamualaikum.